Pagi Pak. Pagi Mbak, langsung duduk aja. Ingin mendaftar sebagai kontak senternya Tokopedia ya? Benar sekali Pak. Sebelumnya deskripsikan diri kamu terlebih dahulu dong. Ya, jadi terima kasih sebelumnya karena Bapak telah memberi kesempatan saya bisa sampai di tahap interview hari ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sakinatulisa. Saya fresh graduate dari D3 Manajemen Bisnis Industri Furniture. Saya memiliki pengalaman 2 tahun menjadi anggota BEM Divisi Komunikasi dan Informasi, yang mana saya memegang sosial media dan menjadi admin di berbagai platform yang ada di kampus saya. Gitu. Berarti pernah join BEM di kampusnya dulu ya? Iya, benar sekali. Masuk divisi apa itu kalau tidak? Saya yang sudah saya sebutkan tadi, saya masuk di divisi komunikasi dan informasi. Sosial medianya dari BEM sendiri apa aja? Untuk sosial medianya dari BEM itu ada yang utama itu Instagram, Twitter, YouTube, dan website. Oh begitu. Dari Politeknik Industri, ini gimana Politekniknya? Untuk Politeknik Industri Furniture ini terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Baik. Mbak Salsabila Sakinatulisa, panggilannya apa? Panggilan saya Caca, Pak. Kalau gitu, apa kelebihan yang Mbak Caca punya? Oh iya, untuk kelebihannya saya mampu berkomunikasi atau mampu bergaul dengan semua orang, bahkan semua kalangan, baik itu orang baru atau orang yang sudah lama saya kenal. Dan ini menjadi poin utama dalam diri saya, apalagi saya ingin melamar menjadi customer agent yang akan siap bertemu dan membantu permasalahan para customer Tokopedia. Oh begitu. Bagus. Nah kan tadi udah kelebihan nih. Saya juga mau tahu kekurangan yang dimiliki Mbak Caca. Boleh disebutin? Oh ya, untuk kekurangan saya yaitu saya merasa mudah kecewa atas diri saya sendiri. Terlebih apalagi saya sering kecewa jika saya tidak bisa menjawab atau kurang. Pelanggan saya merasa kurang puas atas jawaban yang saya berikan kepada customer atas permasalahan yang ada, dan itu terkadang membuat saya berpikir negatif terlalu jauh atas respon para pelanggan atau para orang yang saya hadapi, dan saya mengatasi hal tersebut dengan lebih berpositif thinking dan tidak memikirkannya terlalu larut. Berarti bisa dibilang perkataan seseorang itu membuat Mbaknya sering overthinking gitu ya? Iya, benar sekali. Tapi itu saya sudah berusaha dan semaksimal mungkin melatihnya agar tidak terlalu overthinking, karena itu juga tidak baik untuk baik pekerjaan maupun dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Nah kan Mbaknya ini mau mendaftar di Tokopedia. Menurut Mbak Caca sendiri, Tokopedia itu apa sih? Perusahaan apa gitu? Oh, ya. Saya sudah mengetahui Tokopedia sejak saya kecil, dan walaupun dulu belum menjadi penggunanya, saya sudah mengetahui beberapa informasinya. Yang pertama, Tokopedia ini adalah suatu perusahaan perbelanjaan digital atau biasa kita sebut dengan e-commerce yang bisa menampung banyak pelanggan maupun banyak penjual dari seluruh Indonesia. Bahkan Tokopedia ini yang sudah berdiri pada tahun 2009 sekarang sudah bertransformasi menjadi unicorn, baik yang sudah berkontribusi di dunia perdagangan baik di Indonesia maupun Asia Tenggara.
Berarti udah mengikuti Tokopedia ini dari kecil ya? Iya, sudah tahu informasinya dan ingin sekali bisa bergabung berkontribusi di Tokopedia. Nah, tadi kan Mbak Caca ini bilang kalau sering overthinking sama pelanggan. Terus ketika Mbak Caca ini tidak tahu cara menjawab atau enggak cara membantu kalau kesah dari pelanggan tuh yang dilakukan Mbak Caca itu apa? Ya, untuk saya punya dua gambaran kemungkinan kondisi yang akan saya alami. Yang pertama, jika saya tersudut saat itu, maka saya akan meminta bantuan rekan saya untuk membantu saya dalam mengatasi permasalahan pelanggan saya. Tapi jika ternyata masih ada waktu untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan pelanggan saya, maka saya akan semaksimal mungkin mencari tahu informasi dan memberitahukannya kepada pelanggan atas masalah yang ada. Gitu. Nah, tadi ini kan lowongan kontak center. Kenapa dan mengapa alasan Mbak Caca ingin mendaftar di posisi ini? Oh ya, kenapa saya ingin mendaftar posisi ini? Yang pertama, saya sudah saya sebutkan bahwa saya salah satu pengguna Tokopedia, yaitu user Tokopedia biasa disebut dengan toppers, dan saya pernah mencoba beberapa fitur-fitur yang diberikan oleh Tokopedia kepada para customer-nya, terutama fitur tanya atau fitur customer service-nya Tokopedia. Nah, itu sangat bagus dan sangat banyak para customer yang puas atas layanan yang diberikan. Saya ingin melatih skill saya, menambah potensi skill saya dengan mempelajari sistem informasi yang ada di Tokopedia. Dan apalagi Tokopedia ini termasuk perusahaan top of mind untuk pekerja kreatif di zaman sekarang dan mempunyai track record yang baik untuk beberapa masa yang akan. Nah, tadi kan Mbak Caca ada pengalaman organisasi BEM ya kalau nggak salah di kampus. Boleh dong diceritain gimana pengalamannya, apa yang didapat, terus kesan-pesannya gitu. Untuk di organisasi BEM sendiri, saya menjadi anggota divisi komunikasi dan informasi, yang mana ini semua pada dasarnya divisi ini untuk mengolah semua informasi yang masuk di BEM kampus saya. Yang saya juga di sana mengatur atau lebih tepatnya menjadi admin dalam sosial medianya, yaitu Instagram, YouTube, Twitter, dan website serta email. Saya juga mengatur timeline, jadwal postingan setiap konten yang ada, memikirkan ide konten yang ada, dan membuat caption untuk kita publish di khalayak umum. Dan selain di BEM sendiri, saya juga pernah menjadi atau diamanahkan oleh kampus menjadi koordinator humas Pambaik acara, yang mana acara tersebut merupakan acara untuk pesepeda yang terbesar di Kabupaten Kendal pada tahun 2022, yang mana pada acara itu saya bisa mengundang 1.300 orang yang diantaranya ada dari para komunitas pesepeda, para pejabat, bahkan mahasiswa sendiri, begitu. Dan proses dalam mengundangnya itu kita bisa mengajukan surat kepada instansi-instansi terkait, menyebarluaskan informasi, poster, dan caption yang ada atau biasa kita sebut dengan broadcast, dan saya menghandle bisa mencapai 500 chat selama proses akan mulainya project Funbaik tersebut. Nah, itu pesertanya ada 1.000 orang. 1.300. 1.300 itu gimana? Misalkan dari 1.300 orang itu kan pasti mesti ada yang bertanya, kalau nggak ada yang kesah ke panitianya tentang kok acaranya nggak jelas, terus kapan, gimana itu gimana caranya Mbak Caca menangani pelanggan yang kayak kalau kesah terus kayak ya gimana ini acaranya nggak jelas apa gini gitu. Gimana caranya Mbak Caca untuk mengatasi itu?
Baik Pak, untuk mengatasi hal tersebut, saya yang pertama memastikan emosi saya dalam keadaan stabil. Karena yang pasti dalam humas itu yang kita tidak hanya menjadi admin dalam WA, tapi kita juga menjadi penyambung atau humas dari suatu ataupun beberapa instansi yang ada. Dipastikan kita juga tidak terdistract atas pekerjaan lain, tidak mengerjakan dua hal sekaligus karena dapat mengganggu fokus kita terhadap menjawab para peserta yang ada. Dan pernah waktu itu ada kejadian kita sudah sebar poster, tapi ternyata tanggalnya berubah, tempatnya itu berubah, dan itu pasti sangat mengganggu para pesepeda yang akan berangkat di hari itu. Tapi kita segera menemukannya, menyebarkan poster dan broadcast lagi dan menyampaikan, bahkan saya juga japri melalui private chat ke WA ke minimal ke ketua komunitas yang ada untuk menyebarluaskan lagi ke para anggota komunitas pesepeda yang. Terus yang sebenarnya Anda cari dalam bekerja itu apa? Yang saya cari sekarang adalah yaitu yang pertama meningkatkan skill. Dan awalnya mungkin saya masih berawal dari organisasi atau kepanitiaan di kampus. Saya harap kedepannya dengan bergabung di Tokopedia, saya juga akan skill komunikasi saya meningkat dan saya akan lebih tahu sistem informasi dan teknologi yang digunakan Tokopedia itu seperti apa saja. Dan yang pasti saya bisa bertemu dan berkontribusi bersama orang-orang di Tokopedia untuk membangun Tokopedia yang lebih maju. Ngomong-ngomong tentang komunikasi nih, semisal Mbak Caca melihat teman kerja Mbak Caca sendiri itu datang terlambat waktu kerja. Nah, bagaimana cara Mbak Caca sendiri itu untuk mengkomunikasikan hal tersebut? Baik, saya apabila itu terjadi kepada saya, maka saya akan melakukan yang pertama, saya akan menegur dia dengan baik tanpa menggali yang lebih dalam terkait alasan mengapa dia terlambat. Karena menurut saya itu hak dari atasan, bukan sesama karyawan, dan itu juga termasuk privasi. Mungkin tidak semua orang akan nyaman apabila ditanya mengapa dia terlambat, terlebih lagi jika itu masalah pribadinya. Yang kedua, apabila dia ternyata sudah berkali-kali, saya akan tetap menegurnya, namun saya juga akan melaporkan beliau ke pihak HRD agar bisa dibantu untuk ditegur dan mencari tahu mengapa beliau ini sering terlambat. Apalagi jika sampai mengganggu kinerja saya, jika beliau termasuk ke dalam tim saya saat saya bergabung di Tokopedia, maka berkemungkinan besar akan menghambat pekerjaan yang akan dikerjakan. Nah, jika Anda melaporkan hal tersebut kepada HRD, kan ada kemungkinan pegawai tersebut dipecat. Apa Anda tidak memikirkan dia, kalau misal dia itu tulang punggung keluarga, atau misal dia yang ngebiayain hidup keluarganya? Jadi apakah ketika Anda melaporkan hal tersebut, apakah Anda tega kalau misal dia dipecat? Ya, untuk saya sendiri bukan masalah tega atau gak teganya, karena saya tahu Tokopedia sendiri adalah PT yang sudah sangat besar dan mempunyai standar khusus untuk para karyawan yang bekerja di sini. Dan saya yakin pasti pihak karyawannya pun akan berintrospeksi diri apakah dia masih layak untuk mendapat posisi itu di Tokopedia. Dan seorang HRD Tokopedia pasti tidak akan sembarangan untuk memecat para karyawannya. Pasti dicari dulu, seluk beluk karena apa dia terlambatnya, faktor keluarganya, faktor kinerja dia selama di Tokopedia, apakah dia masih layak untuk menduduki posisi dia saat di Tokopedia atau memang harus dipecat karena alasan yang saya yakin tidak hanya terlambat tapi juga faktor-faktor lain. Nah, tapi saya ingin dengar jawaban, apakah Anda tega melaporkan atau enggak tega? Bukan masalah tega atau enggak teganya, tapi Anda tega apa tidak kalau melaporkan dia?
untuk melaporkan dia. Saya tega, apalagi ini bukan tanggung jawab saya sendiri, pekerjaan sendiri, tapi juga seluruh anggota tim saya, apalagi jika saya diamanati suatu proyek dari Tokopedia sendiri. Begitu juga dengan saya, apabila saya yang melakukan keterlambatan atau permasalahan yang ada di Tokopedia, apalagi proyek Tokopedia itu tidak bisa sembarangan diurus dengan orang sembarangan, dan jika itu gagal kepada saya, maka saya bersedia untuk dikeluarkan dari Tokopedia. Nah, tadi kan Mbak Cacanya mau mendaftar posisi kontak center ya. Itu yang Mbak Caca ketahui tentang kontak center itu apa sih? Untuk kontak center sendiri, yang pertama, kewajiban yang pertama pastinya untuk bisa membantu para customer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, mungkin terkait dengan produk, bahkan layanan yang disediakan oleh Tokopedia sendiri. Dan yang pastinya pihak kontak center ini pastinya harus mengetahui secara detail produk-produk dan layanan yang ada di Tokopedia agar tidak terjadi keraguan saat menjawab atau menyelesaikan masalah dari customer Tokopedia. Terus kenapa memilih Tokopedia? Kan kayak platform pembelanjaan online kan tidak hanya Tokopedia, maksudnya ada Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Kenapa harus Tokopedia? Kenapa harus Tokopedia? Yang pertama, bekerja di Tokopedia ini merupakan impian saya sejak dulu. Yang kedua, ini Tokopedia merupakan e-commerce asli Indonesia yang bisa terus eksis sampai sekarang. Yang ketiga, visi misinya untuk selalu mengedepankan kenyamanan dan memprioritaskan customernya. Itu sejalan dengan apa visi misi saya dalam bekerja. Nah, berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji sendiri, saya sudah berprinsip untuk mengikuti prosedur yang ada di Tokopedia, karena saya yakin Tokopedia adalah perusahaan yang besar yang sudah berkembang maju pesat, yang sangat bisa menghargai para kinerja karyawannya untuk sekedar menilai gaji. Kalau untuk standar Tokopedia sendiri, kami memberikan gaji yang di bawah UMR untuk fresh graduate seperti Anda. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Untuk saya sendiri, saya tidak mempermasalahkan itu sama sekali, karena dengan bergabung di Tokopedia sendiri, saya jauh bisa mempunyai pengalaman yang harganya tidak akan bisa dibayar oleh gaji berapapun. Semisal mbaknya terkena omongan, mbaknya bakal terjun langsung ke pelanggan dan menangani pelanggan Tokopedia di seluruh Indonesia ini kan, bahkan di seluruh dunia. Nah, gimana caranya Mbak Caca semisal Mbak Caca dapat omongan yang sakit hati, yang menyakitkan, dan itu enggak dari satu orang pelanggan doang, tapi dari beratus-ratus pelanggan. Itu benar-benar kata-kata yang nyakitin dari beratus-ratus orang ke Mbak Caca. Nah, gimana cara Mbak Caca menghadapi hal tersebut? Cara saya untuk menghadapinya, yang pertama saya harus bisa membedakan nih situasi kerja maupun sehari-hari. Saya harus bisa menempatkan di mana saya harus bisa berpikir sebagai seorang Caca yang sehari-hari maupun Caca yang menjadi customer service. Ketika saya menjadi customer service, atau kalau di Tokopedia bisa kita sebut dengan contact center agent, saya harus profesional dan harus bisa menetralisir pemikiran saya terhadap omongan negatif maupun omongan positif, karena bagaimanapun juga itu merupakan kritik atas perusahaan Tokopedia sendiri, dan saya tidak akan berpikir berlarut-larut, tapi lebih memikirkan solusi yang bisa saya dapatkan agar tidak kita temui lagi
komen negatif tersebut di perusahaan Tokopedia. Gitu, Pak. Ngomong-ngomong tentang solusi nih, semisal ada customer yang bilang apa sih kontak servisnya Tokopedia kok makin jelek gini pelayanannya, kayak itu benar-benar langsung bilang ke Mbak Cacanya. Nah, sikap apa yang akan Anda ambil? Sikap saya yang pertama, saya akan minta maaf kepada customer secara pribadi maupun minta maaf mewakili perusahaan Tokopedia. Yang selanjutnya mungkin kita juga, saya pernah melihat Tokopedia itu membagikan merchandise gratis untuk customer yang dirugikan atas kejadian Tokopedia yang bisa merugikan para customernya. Kita akan membagikan merchandise gratis dan memberikan minta maaf secara tertulis, dan selanjutnya akan menjadi note yang akan dibahas di tim customer kontak atau kontak agent agar bisa dievaluasi ke depannya untuk memperbaiki sistem maupun kinerja kontak center agent tersebut, karena bisa jadi mungkin pelanggan sebelumnya atau customer sebelumnya dilayani bukan dengan saya tapi dengan orang lain yang mungkin selanjutnya saya yang menangani, karena sistem akan berjalan dengan otomatis yang akan mengacak siapa yang megang dari permasalahan pelanggan tersebut, yang akan membuat pelanggan mengeneralisasikan kesalahan tersebut dengan atas nama kontak servisnya Tokopedia ini sangat buruk kualitasnya, padahal tidak semua kontak center agent di Tokopedia buruk begitu, yang mana jadi PR dan akan disampaikan dan akan dievaluasi di masa yang akan datang. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan kalau kontak servisnya Tokopedia masih buruk. Saya tidak mengatakan kontak servis Tokopedia masih buruk. Tapi jika tadi atas pertanyaan Bapak, jika customer service ada yang bilang bahkan secara langsung lewat kolom chat yang sedang saya tangani bilang customer service Tokopedia buruk pelayanannya, maka yang pertama saya akan minta maaf mewakili diri saya dan perusahaan secara tertulis. Dan saya Tokopedia itu punya standar sendiri untuk memberikan merchandise atas permasalahan yang diperoleh oleh Tokopedia sendiri, dan beserta menuliskan note permintaan maaf secara tertulis. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikannya kepada forum atau tim kontak center agent lainnya agar untuk mengevaluasi, agar kita menyamaratakan standar kontak center yang ada di Tokopedia agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Itu, Pak. Kalau gitu dari angka 1 sampai 10 seberapa yakin, Bang? Kalau gitu dari angka 1 sampai 10 seberapa yakin Anda masuk Tokopedia? 10. Alasannya? Alasannya karena saya yakin Tokopedia percaya kepada saya untuk membantu para customer menyelesaikan masalah yang ada. Terlebih lagi visi misi Tokopedia yaitu memprioritaskan kepuasan pelanggan. Berarti Anda yakin Tokopedia percaya kepada Anda? Saya. Kok bisa mengatakan kenapa kok Tokopedia bisa percaya sama Anda? Yang pertama karena niat saya untuk benar-benar bisa ingin berkontribusi di perusahaan Tokopedia. Yang kedua karena saya ingin dan suka belajar hal baru dan akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya mulai dan bisa memenuhi dan bekerja sama dengan tim untuk memenuhi target yang ada di Tokopedia. Berarti alasan-alasan itu yang bisa membuat Tokopedia percaya kepada Anda? Iya. Kan tadi Mbak Caca sudah bilang kalau dari 1 sampai 10 kan 10 gitu. Berarti emang benar-benar yakin masuk Tokopedia ya? Ya, saya. Dengan saingan sebanyak ini? Saya. Tadi kan Mbak Caca udah bilang kalau dari 1 sampai 10 itu Mbak Caca milih 10. Berarti kan benar-benar yakin masuk Tokopedia ini. Apakah itu emang benar-benar yakin Mbak Caca?
untuk di sini? Iya, saya yakin. Dengan saingan sebanyak ini, Iya. apa yang membedakan Mbak Caca dengan saingan-saingan yang lain? Yang membedakan, yang pertama saya tetap optimis bahwa saya bisa diterima di Tokopedia. Yang kedua, saya bisa bekerja secara profesional dengan menghadapi berbagai customer yang ada. Yang ketiga, saya juga sudah mempunyai pengalaman di bidang leadership, di bidang sosial media, di bidang humas, di bidang dunia digital yaitu editing dan lain-lain. Selain saya mempunyai skill speaking yang bagus, saya juga mempunyai soft skill seperti editing yang akan meningkatkan skill saya untuk bisa bergabung di divisi lain kemungkinan suatu hari nanti. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari Mbak Caca ada yang mau ditanyakan? Untuk saya sendiri punya pertanyaan. Saya sekarang melamar menjadi contact center agent. Kira-kira bagaimana karir saya selanjutnya yang akan disiapkan oleh Tokopedia terhadap para staff contact center agent? Untuk sekarang sendiri, Tokopedia sedang di masa terpuruknya karena banyaknya pelanggan yang sering berkeluh kesah, sehingga ini menimbulkan rating Tokopedia yang turun. Jadi kemungkinan besar semisal dalam jangka 5 tahun ke depan Tokopedia malah tutup dan Mbak Caca malah dikeluarin, itu gimana reaksi Mbak Caca? Saya tidak akan keberatan. Tidak akan keberatan doang? Dan terlebih lagi ketika saya mendaftar di Tokopedia, maka saya akan mempunyai berbagai network yang ada, dan yang pasti saya juga akan berterima kasih kepada Tokopedia yang telah memberikan saya kesempatan, apalagi mencapai 5 tahun dan bisa menjadi atau memperoleh pekerjaan yang mungkin akan sama atau bisa setara dengan pekerjaan yang saya dapatkan di Tokopedia. Nah, tadi kan itu kemungkinan terburuknya Tokopedia. Kayak dia, ya kalau 5 tahun nggak meningkat ya malah bisa aja sampai mem-PHK karyawan. Tapi kalau semisal dari Mbak Caca sendiri bisa memperbaiki rating, kalau nggak memperbaiki citra Tokopedia di mata masyarakat, maka Mbak Caca akan naik posisinya sebagai manajer. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Salsabila Sakinatun Nisa. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti interview. Saya harap saya bisa bergabung di Tokopedia dan ikut berkontribusi di Tokopedia untuk menjadi e-commerce terbaik di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi. Silakan langsung masuk aja Mas, duduk di sebelah sana. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu. Gimana tadi perjalanannya ke sini, aman? Alhamdulillah aman, lancar-lancar. Alhamdulillah. Udah siap buat wawancara hari ini? Udah siap. Sebelum mulai ke interview, coba ceritain dulu dong tentang diri Masnya ini seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Perkenalkan Bu, nama saya If'al Zuhur Basma. Biasanya dipanggil If'al. Saya adalah lulusan S1 Akuntansi Universitas Indonesia. Nah, sewaktu saya di kampus dulu, saya sering mengikuti olimpiade akuntansi gitu, dan alhamdulillah pernah juara di tingkat nasional. Karena memang saya dari kecil tuh suka banget sama yang namanya hitung-hitungan. Jadi itu membawa saya ke jurusan akuntansi gitu.
Terus saya juga menjadi wakil ketua himpunan di kampus Universitas Indonesia. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut, tadi bilangnya di UI ya. Kira-kira selama di UI apa peristiwa yang bikin kamu ke-distract banget, atau kayak peristiwa yang bikin kamu kayak ini posisi terendah aku nih, saya nih saat di kampus? Kalau peristiwa di mana saya merasakan titik terendah saya di UI itu waktu saya awal-awal masuk gitu. Karena awalnya itu saya udah masuk stan, Bu. Jadi kan stan itu kan kayak kedinasan gitu, dan dia langsung kerja. Terus setelah saya udah sekitar berjalan 1 atau enggak 2 semester gitu, saya disuruh orang tua saya gitu buat daftar UI. Nah, tapi saya pas itu masih kayak malas-malasan gitu. Tapi ya udah daftar dulu, daftar di UI dan keterima. Akhirnya orang tua saya setelah membandingkan itu semua milihnya di UI. Ya udah saya akhirnya manut di UI itu. Nah, itu kayak titik terendah gitu. Saya masih belum bisa menerima kehadiran saya di UI karena aslinya saya tuh mahasiswa STAN gitu. Saya udah ngebayangin kalau saya waktu lulus nanti saya langsung kerja gitu. Tapi nggak bisa karena saya udah masuk UI. Jadi itu kayak saya benar-benar nggak tahu harus mau ngapain di UI, harus cari teman baru lagi, yang nggak tahu harus berkeluh kesah ke siapa. Jadi itu kayak benar-benar posisi titik terendah saya. Gimana cara kamu hadapin atau keluar dari zona ini? Padahal kan pasti nggak mungkin dong di UI S1 kamu harus kayak gitu terus. Nah, awal gimana saya bisa jadi lulus di UI? Saya itu bersyukur, Bu. Intinya bersyukur. Ada teman saya yang menceritakan suatu kejadian kepada saya kalau dia itu beruntung banget masuk UI gitu. Nah, kenapa saya juga tidak mencoba beruntung dan mencoba bersyukur masuk UI gitu. Terus akhirnya saya mulai hari itu beneran bersyukur telah masuk UI, bersyukur telah kuliah di sini. Setelah itu langkah selanjutnya saya mencari teman-teman baru sebanyak-banyaknya. Terus setelah teman-teman saya merasa banyak dan saya sudah nyaman sama mereka, saya belajar. Akhirnya saya bisa mengikuti hal ini itu, terus lulus di UI menjadi S1 ini. Terima kasih jawabannya ya. Berarti berawal dari rasa ingin bersyukur ya, bersyukur untuk menerima apa yang sudah didapetin. Benar, Bang. Oke. Pasti di UI kan banyak ya yang tadi dikaitkan dengan bersyukur. Pasti banyak dong yang pengen masuk UI secara UI itu termasuk topnya kampus universitas gitu. Pernah minder gak sih sama kekurangan sendiri? Mungkin bisa disebutin dulu nih apa kelebihan dan kekurangan dari panggilannya siapa Mas tadi? If'al. Ya, kekurangan dan kelebihan dari Mas If'al. Kelebihan saya itu ya, kalau kelebihan itu saya orangnya emang dari dulu tuh ekstrovert Bu. Jadi mudah bergaul dengan siapapun, kayak masuk ke lingkungan manapun tuh saya mudah gitu. Jadi itu sih yang bikin saya menjadi mudah dalam mensyukuri kuliah saya di UI gitu. Saya mudah bergaul dengan siapapun. Terus saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar gitu. Misal ada tugas atau beban yang dilimpahkan ke saya akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu. Untuk kekurangan sendiri itu saya sering malas dan menunda pekerjaan. Tapi untuk mengatasi hal tersebut, saya sekarang lebih sering membuat skala prioritas dan notes yang saya tempelin di kamar saya. Jadi saya tahu dengan skala prioritas yang saya buat, saya tahu mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, dan itu meminimkan saya dalam menunda pekerjaan. Nah, kalau untuk minder sendiri enggak Bu.
Karena emang saya yakin kepada diri saya sendiri kalau saya memang pintar, dan orang saya kan aslinya Martistan gitu, yang notabene-nya kedinasan yang banyak banget yang daftar tapi yang keterima itu termasuk saya. Berarti kan saya emang aslinya pintar, jadi kayak masuk di UI mundur ya enggak gitu. Saya tetap percaya sama diri saya sendiri kalau saya bisa kuliah di sini karena saya percaya sama kemampuan saya sendiri. Tadi Mas Iwan nyebutin kalau bisa tanggung jawab atas tugas-tugas yang dilimpahkan. Kira-kira apa contoh kasus kamu ngerasa kamu bisa tanggung jawab atas sesuatu yang kamu limpahkan? Kalau dari kasus tanggung jawab, saya ngambil dari gimana saya jadi wakil ketua himpunan mahasiswa di Universitas Indonesia. Kala itu memang tugas-tugas kampus tuh sangat menumpuk dan sangat banyak gitu. Tapi ya karena saya memang dasarnya orangnya tanggung jawab dan cekatan, ya udah saya selesaiin semua gitu. Terus dari itu semua, dari gimana saya tanggapnya dan responsifnya terhadap tugas-tugas yang ada, teman-teman melihat saya dan mengajukan diri saya menjadi wakil itu. Jadi kayak ada tugas saya langsung ngerjain, responsif itu, langsung tanya ini itu tugasnya nanti gimana, cara ngumpulinnya dan lain-lain. Pokok saya langsung mengerjain itu semua, saya cekatan. Terus teman-teman saya kan lihat itu semua, ya udah kayak langsung teman-teman saya mencalonkan saya sebagai wakil ketua himpunan gitu. Untuk di himpunan mahasiswa, tapi kan sebelum menjadi himpunan mahasiswa, sebelum menjadi wakil, cekatan, bertanggung jawab, makanya itu juga untuk di himpunannya sendiri nih, kira-kira apa momen apa yang ngerasa Mas Ivan ini bisa dikatakan tanggung jawab atas terpilihnya menjadi wakil himpunan? Saya rasa dulu di Universitas Indonesia di jurusan akuntansi, mahasiswanya itu sesama akuntansinya itu kayak belum erat gitu rasa persaudaraannya. Nah, saya rasa setelah saya menjadi wakil, saya lebih bisa mengeratkan rasa persaudaraan seluruh mahasiswa akuntansi gitu. Saya juga lebih sering kayak kan kita ada namanya itu aplikasi yang buat mendengarkan aspirasi mahasiswa. Tapi di luar aplikasi itu saya juga sering mendengarkan cita-cita mahasiswa, kayak masuk ke tongkrongan ini, masuk ke tongkrongan itu, biar ya apa gitu keluh kesahnya mahasiswa, saya tampung sendiri. Nah, karena saya sudah menampung segitu banyaknya, jadi saya tahu gitu loh gimana caranya mengeratkan mahasiswa. Dan memang setelah masa kepemimpinan saya rasa persaudaraan di antar mahasiswa akuntansi Universitas Indonesia itu makin erat. Oke. Sebelumnya tadi mendaftar di sini untuk jadi staf akuntan ya. Kenapa kok mau kerja di perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya ingin bekerja di perusahaan ini? Karena saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi proses dari bahan mentah, barang setengah jadi sampai barang jadi gitu. Jadi saya tahu kalau perusahaan ini emang perusahaan besar, dan pastinya kalau perusahaan manufaktur itu membutuhkan staf akuntan itu. Karena staf akuntan atau staf keuangan di dalam perusahaan manufaktur itu sangat penting dalam membeli bahan baku, terus dalam membeli barang-barang yang lain yang prosesnya sampai barang jadi gitu. Nah, karena perusahaan ini sangat besar, dan saya lihat di internet tuh perusahaan ini udah mencapai pasar internasional dalam menjual produknya. Makanya dari itu semua itu yang bikin saya tertarik bekerja di perusahaan ini. Nah, dengan pengetahuan dengan informasi yang udah Mas Ifal dapat ini tentang perusahaan kami, kira-kira motivasi untuk bisa daftar di perusahaan kami sebagai akuntan itu? Motivasi saya kenapa saya milih di staf akuntan, karena
emang saya tuh dari SMP tuh sudah menyukai hitung-hitungan gitu Bu. Jadi saya dari SMP kan sudah menyukai hitung-hitungan, kayak sangat menyukai materi hitung-hitungan, dan itu membawa ke jurusan akuntansi. Setelah itu membawa ke perusahaan ini gitu. Karena emang dasarnya saya udah cinta, ya udah susah banget dilepasin gitu Bu. Kan emang dasarnya orang kalau udah cinta kan susah banget dilepasin gitu. Itu saya ya bisa diistilahkan saya bucin banget dengan hitung-hitungan gitu Bu. Jadi apalagi udah sampai ke akuntansi ini, terus saya juga merasa akuntansi ternyata seru banget gitu. Terus mendengar ada lowongan staf akuntan di sini, saya langsung berkeinginan untuk mendaftar gitu. Baik, terima kasih. Karena tertarik nih, bucin banget sama yang berkaitan dengan akuntansi. Untuk bekerja di sini, apa sih yang dicari? Sebenarnya saya lebih ke mencari pengalaman, karena menurut saya pengalaman itu adalah guru terbaik gitu. Jadi orang dengan pengalaman yang semakin banyak itu semakin bagus dalam bagaimana dia mengatasi masalah, bagaimana dia memandang suatu masalah, bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, itu ya dengan pengalaman-pengalaman itu semua gitu. Semakin banyak dia pengalaman, misalkan pernah di sini, berarti kan dia juga di sini bersosialisasi sama orang lain, dia di sini juga memecahkan masalah gitu. Jadi semakin banyak gitu Bu, pengalaman-pengalaman dia. Nah, saya mencari pengalaman-pengalaman itu gitu. Terus saya juga ingin meningkatkan skill saya. Saya yakin dengan bergabungnya saya sebagai staf akuntan di perusahaan ini, saya yakin skill saya bisa meningkat dan kompetensi saya juga bisa meningkat. Jika kamu saya terima, terus ternyata kamu sadar kamu di sini, kamu pengalamannya juga gak sesuai apa yang kamu harapkan, ataupun skill kamu ternyata yang digunain sama perusahaan itu aja karena kamu ditempatkan di suatu bidang yang udah kamu kuasain gitu, dan ya udah stuck di situ aja. Itu gimana? Apakah jalan yang akan kamu pilih gitu? Apakah karena tujuan kamu itu yang dicari, jadi karena kamu merasa gak dapat ya sudah, atau gimana? Karena tujuan saya itu sebenarnya meningkatkan value dalam diri saya gitu Bu. Jadi semisal saya nggak mendapatkan itu di dalam perusahaan ini, saya bakal mempertimbangkannya terlebih dahulu, misal 1 atau enggak 3-3 bulan gitu. Dan setelah pertimbangan yang matang tersebut, kalau emang saya udah tidak bisa meningkatkan value lagi di sini, udah tidak ada jembatan lagi untuk meningkatkan harga saya di sini, ya udah saya bakal memilih untuk keluar. Tapi semisal dalam jangka waktu mempertimbangkan tersebut saya masih ada alasan untuk meningkatkan value di sini, saya bakal tetap berada di sini dan berusaha semaksimal mungkin melambungkan perusahaan ini. Bagus juga. Berarti yang untuk meningkatkan value-nya ya Mas. Ya. Tadi mengenai value nih, ternyata value kamu meningkat. Kita bisa ngasih kamu banyak kesempatan, ngasih kamu networking, ngasih kamu pengalaman yang lebih, gak cuma di bidang akuntansi aja gitu. Dari semua yang bisa perusahaan kasih ke Mas Ifal, apa sumbangsih yang Mas Ifal kasih ke perusahaan? Kalau sumbangsi saya lebih ke ingin memajukan perusahaan ini setinggi-tingginya gitu. Saya yakin dengan kemampuan saya di bidang akuntansi dan rasa ketelitian saya yang sangat tinggi, saya yakin itu semua bisa membuat perusahaan ini semakin tinggi dan bisa meminimalisir biaya produksi suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Jadi kan perusahaan ini adalah perusahaan sabun gitu kan, perusahaan manufaktur sabun, dari barang mentah banget sampai barang jadi. Nah, saya yakin dengan
kemampuan saya di akuntansi yang tinggi, saya bisa meminimalisir biaya produksi dari pembuatan sabun tadi Bu. Gitu. Terus saya juga yakin saya bisa mempererat hubungan antar teman kerja dan teman kerja dengan atasan. Karena menurut saya koordinasi antara teman kerja dan teman kerja ke atasan itu juga sangat penting. Kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kamu nggak teliti atas tugas yang udah kamu berikan? Padahal secara kita kan produksi, sekali nggak teliti satu angka pun itu akan berpengaruh pada perusahaan. Kira-kira apa wujud dari tanggung jawabmu terhadap apa yang telah kamu buat? Kalau apa yang saya lakukan ketika saya tidak teliti, itu saya bakal mengerjakan semua tugas yang telah diberikan saya ke menggunakan laptop atau menggunakan PC yang ada di rumah saya. Itu bisa bikin seenggaknya meminimalisir ketidaktelitian yang ada dalam diri saya. Jadi semisal saya nggak teliti, kan kalau kita mengerjakan menggunakan laptop itu bisa lebih teliti, semisal Microsoft Excel atau yang lain. Dan semisal ada kejadian saya nggak teliti dan itu menyebabkan perusahaan bangkrut, saya bersedia dikurangi gaji saya, atau kalau enggak saya bersedia di PHK karena kesalahan saya tadi. Jika di PHK dan harus mengganti kerugian, tapi sedangkan gaji kamu nggak mencukupi untuk kerugian tersebut, ya saya bakal melunasi hal tersebut di lain waktu. Tapi tetap saya menerima keputusan perusahaan itu, tapi mungkin nggak saat itu juga saya bisa membayarnya. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, karena perusahaan kita ini tersebar di seluruh Indonesia, karena perusahaan ini tersebar di Indonesia, apakah Anda siap buat ditempatkan di luar kota? Karena kalau keputusannya seperti itu, saya bersedia, karena saya orangnya juga sangat suka bertemu orang baru dan saya yakin saya bisa bergaul di lingkungan baru gitu. Karena emang saya orangnya suka lingkungan baru, suka suasana baru, suka hal-hal baru, dan emang saya dasarnya orangnya yang suka jalan-jalan gitu Bu. Jadi misal saya ditempatkan di luar kota, saya tetap bersedia. Punya pasangan? Punya. Pasangan kamu nggak masalah? Nggak masalah. Tempatin di luar kota? Nggak masalah. Orang tua? Nggak masalah. Apakah sudah dipastikan kalau mereka, pasangan maupun keluarga, tidak masalah? Bisa, karena ini juga menyangkut masa depan saya. Bisa diperjelas maksudnya masa depan? Ya kan, saya bekerja, itu kan yang bekerja itu saya, bukan pasangan saya, bukan orang tua saya gitu. Jadi mau dimanapun saya ditempatin, saya tetap bersedia gitu. Karena ini menyangkut masa depan juga, gimana nanti saya yang nabung atau yang lain-lain gitu. Karena yang bakal bekerja itu saya, bukan orang tua saya dan bukan pasangan saya atau orang lain. Jadi saya tetap bersedia. Untuk setiap penempatan nih, Mas, itu kan ditempatin di kota yang berbeda. Kalau perusahaan kita, terutama untuk staff, itu biasanya ngikutin UMR, Mas, kebijakannya. Untuk gajinya nih, untuk Mas Ipal sendiri nih, menginginkan gajinya seperti apa? Kalau untuk keinginan saya terhadap gaji, saya lebih ke menuruti prosedur dan kebijakan dari perusahaan. Karena saya yakin perusahaan ini perusahaan besar, terbukti sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia dan hasil produknya yang sudah dijual di pasar internasional. Jadi perusahaan sebesar ini pasti punya standar
untuk fresh graduate seperti saya, standar gaji untuk fresh graduate seperti saya. Walaupun beda kota, beda nominal gaji, nggak masalah. Nggak masalah. Kira-kira akan mengajukan banding nggak untuk gaji? Kalau saya udah bekerja sangat lama, saya akan mengajukan banding. Tapi kalau memang saya sudah sendiri, memang saya masih fresh graduate, ya sudah, saya akan menerimanya. Misal Mas Iwan sendiri kan asalnya tadi mana Mas? Asal saya Cepu. Udah merantau ya berarti di Jakarta. Kurang lebih mungkin S1 4 tahunan ya Mas ya. Udah biasa nih ketemu orang banyak. Udah bersosialisasi kampus, di Ormawa gitu. Nah, nanti di dunia kerja itu pasti ketemu lebih banyak orang, lebih banyak karakter dengan latar belakang yang mungkin sudah menikah, belum menikah, sudah punya cucu atau masih yang muda atau yang baru lulus langsung kerja gitu. Pasti punya karakter yang beda dan background yang berbeda. Kalau semisal ketemu nih teman kerja, partner kerja, entah itu teman deket atau enggak, teman curhat atau enggak, kan merokok. Padahal Mas Ivan sendiri dan seluruh karyawan yang bekerja di sini tuh sudah mengerti peraturan perusahaan kami tidak diperbolehkan merokok Di area perusahaan. Iya benar. Apa yang Mas Ivan lakukan? Ketika saya melihat teman saya merokok di area perusahaan, entah itu teman maupun karyawan yang Mas Ivan nggak kenal, tapi mengerti kalau beliau ini karyawan perusahaan yang sama gitu. Karena peraturan di perusahaan ini sangat jelas, tidak memperbolehkan merokok di area perusahaan, saya akan menegurnya dan melaporkannya ke atasan, siapapun itu, walaupun itu atasan sendiri yang merokok. Karena memang kalau dari ibu yang bilang tadi, memang peraturannya di sini tuh nggak boleh merokok di area ini. Jadi ya mau nggak mau, siapapun itu yang melanggar ya berarti dia salah, dia siap dikenakan sanksi. Jadi saya jika melihat hal tersebut, saya akan melaporkan dia, saya akan menegur dia dulu dan melaporkan dia tanpa peduli dia siapapun itu. Menegur dulu dan itu langsung dilaporkan. Iya. Nggak takut bakal dipandang, wah tega nih. Nggak takut, karena saya hanya ingin sebaik mungkin menaati peraturan di perusahaan ini. Kalau Mas Ivan sendiri ternyata nggak punya partner kerja yang baik, karena Mas Ivan adalah tipe orang yang seperti itu? Kalau pertama, kalau semisal saya nggak punya partner kerja yang baik, maka saya akan jadi orang pertama yang baik. Yang kedua, kalau semisal saya yang ternyata malah jahat, saya akan lebih mengintrospeksi diri saya. Kenapa? Misalkan kan saya jahat, berarti kan biasanya efeknya saya dijauhin sama teman-teman saya. Yaudah saya, kenapa kok saya dijauhin sama teman-teman saya? Apa karena saya terlalu nyakitin omongannya atau yang lain? Ya saya akan introspeksi diri saya. Iya. Misal Mas Ivan ini dijauhinnya karena Mas Ivan suka ngelapor gitu. Padahal Mas Ivan tadi bilang ini udah peraturan perusahaan, tapi ternyata rekan-rekan kerja nggak suka nih sama karakter Mas Ivan yang suka ngelapor, dan berakhir dijauhin. Apa yang Mas Ivan lakuin? Sedangkan kalau apakah hanya introspeksi diri dan terus merubahnya yang awalnya jadi melaporkan jadi enggak? Kalau dari apa yang akan saya lakuin, saya tetap kayak gitu. Saya nggak peduli apapun risikonya, walaupun dijauhin, walaupun dipukulin, walaupun nauzubillah dibunuh sama teman saya sendiri karena saya sering melapor. Seenggaknya saya udah melakukan yang terbaik buat perusahaan ini.
karena saya hanya melaporkan hal-hal yang salah dan hal-hal yang emang nggak boleh dilakukan di perusahaan ini. Mungkin perusahaan ini melarang pekerja ngerokok di sini gara-gara di sini banyak mesin-mesin bekerja, jadi bisa mengakibatkan kebakaran, makanya perusahaan melarang, atau alasan yang lain saya tidak tahu. Jadi semisal hal itu terjadi, saya sering melapor, dan semakin saya nggak punya teman, saya tetap bakal melapor hal-hal tersebut ke perusahaan. Seenggaknya semisal saya dijauhin, saya udah melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini. Tadi ada kalimat kalau November nih sampai dibunuh. Yang penting udah ngelakuin yang terbaik buat perusahaan. Mas Iva nggak mikirin keluarga pasangannya nunggu. Karena emang saya ingin berdedikasi penuh di perusahaan ini, dan saya tipe orang yang sangat loyal. Saya ya udah, apapun yang terjadi saya ingin membanggakan perusahaan ini dulu. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau kamu ada di posisi yang dimusuhin orang-orang pabrik gitu, orang-orang kantor dari tim marketing, tim akunting, dan lain-lain gitu. Sampai bahkan atasan kamu tuh gak suka sama kamu, karena mungkin ada yang berpikiran kayak, wah ini terlalu over nih gitu, atau apapun itu. Atau yang ada yang nggak, ya saya nggak suka sama Mas Ipa, ya nggak suka aja gitu. Banyak yang nggak suka, dan mungkin itu bisa mendistract kinerja Mas Ipa. Apa yang Mas Ipa lakuin? Kalau dari hal-hal kecil tersebut, saya biasanya nggak pernah terdistract. Hal-hal, misal saya nggak punya teman, ya udah saya tetap bisa bekerja seprofesional saya, sebagus saya. Tetap hasilnya seperti biasa yang saya akan lakukan. Tetap hasil kerjanya seperti biasa yang saya kerjakan. Misal saya ngerjakan A, ya udah hasilnya tetap A nanti. Saya tipe orang yang nggak ke-distract sama masalah-masalah seperti itu. Jadi ya udah, mau dijauhin, mau di atasan mau nggak suka gitu. Yang penting saya udah menjalankan prosedur perusahaan dengan baik. Pertanyaan terakhir nih Mas Ipal, 1 sampai 10, seberapa yakin kamu diterima di perusahaan kami? Dan saingan Mas Ipal sendiri udah tahu saingannya banyak ya. 10. Kenapa? Bisa disertakan alasannya? Alasannya saya yakin karena dengan pengalaman yang saya miliki, itu semua bisa memberikan kontribusi positif pada perusahaan. Terus saya orangnya teliti, karena staf akuntan memang membutuhkan ketelitian yang teramat sangat. Jadi saya yakin saya bisa mengalahkan saingan-saingan saya dengan kompetensi saya dan segala kemampuan serta skill yang saya miliki. Terlebih lagi, saya lulusan dari universitas ternama. Universitas ternama apakah menjamin bahwa akan bisa bersaing dengan universitas yang mungkin tidak ternama? Walaupun seenggaknya itu enggak menjamin enggak menjadi faktor saya diterima di sini, tapi itu bisa menjadi titik track record saya gitu. Kalau saya tuh memang seberkompeten itu. Oke, baik, terima kasih Mas Ipal. Untuk sesi wawancara hari ini kita cukupkan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Saya mau tanya, fasilitas di perusahaan itu apa aja ya? Oh iya, untuk fasilitas di perusahaan kami ada mes untuk para pekerja. Ini bisa bersifat opsional, bisa diambil ataupun tidak. Terus kita ada tunjangan makan untuk
perharinya, nanti bisa menghubungi admin. Dan kita ada tunjangan untuk transportasi. Jika perusahaan membutuhkan karyawan tersebut untuk pergi ke suatu acara atau suatu urusan yang berkaitan dengan perusahaan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Begitu Mas Iqbal. Oke, terima kasih Bu atas informasinya. Sama-sama. Mungkin sekian dulu. Semoga kita bisa bekerja sama, dan saya tunggu juga kabar apakah kamu bisa berkontribusi bersama kami di perusahaan. Bisa meninggalkan tempat, Mas Iqbal? Terima kasih Bu. Sama-sama.